selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam sahabat Olenku. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan happy dengan keluarga. Sekarang kita ada di Interchange Bangkok. Wow, perjalanan macet tadi luar biasa, tapi akhirnya sampai juga kan? Oke. Hari ini kita mau pergi ke Bangkok dari Pattaya karena ada keperluan yang harus diselesaikan. Biasanya kita tunggu taksi, tetapi hari ini luar biasa taksi tunggu kita. Saya ambil duduk di bagian depan saja dekat dengan sopir. Jadi kalau saya ambil video dapat posisi lurus ke depan dan pandangannya bisa luas. Karena saya minta jam 10 pagi dijemput dari apartemen. Kemudian jam 9.30 kita keluar dari kamar dan turun. Setelah kita mau ambil duduk, tiba-tiba ada perempuan menghampiri saya dan bertanya apakah ini nama ibu dia, dan saya jawab iya. Katanya saya mau jemput Anda jam 10 tetapi saya sudah datang jam 9.30. Saya dan suami benar-benar sangat terkejut, sangat luar biasa sekali, baru pertama kali taksi nunggu saya, bukan saya yang nunggu taksi. Ini bagus sekali. Bagus juga, dia juga bisa bahasa Inggris walaupun agak pelan-pelan, tapi dia nyambung setiap kita bertanya dan saya pun harus berbicara pelan-pelan, tidak boleh cepat-cepat, jadi biar dia paham. Setelah kita berbicara, dia suka sekali cara saya berbicara, dia paham dan dia bilang selama perjalanan saya suruh ngajari bahasa Inggris dan berbicara dengan dia. Saya dan suami sangat terkejut sekali karena dia minta tolong saya selama perjalanan dan dia bisa praktis bahasa Inggris dan mau berbicara dengan dia. Katanya baru pertama kali saya bawa customer mau berbicara dengan saya. Biasanya mereka hanya diam. Padahal kita baru pertama kali bertemu dan naik taksinya dia. Dia langsung menilai kita berdua begini. Saya sangat suka sekali dengan pasangan suami istri ini karena kalian berdua sangat baik hati dan murah hati. Padahal dia baru melihat kita loh. Sekalian ngobrol dan praktis bahasa Inggrisnya biar bagus dan dia juga lebih bisa. Jadi saya bertanya ke dia, kenapa kamu secepat itu menilai kita orang baik padahal kita baru kenal dan baru bertemu. Dan dia menjawab dengan jujur, melihat muka kita dan cara kita berbicara. Kalian berdua baik, murah hati dan tidak sombong. Oke girl, terima kasih, thank you. Kamu sudah menganggap kita orang baik. Semoga kita berdua bisa bermanfaat dengan orang banyak. Oke, Bangkok macet, jalanan kita harus sabar karena di tengah kota ya, Bangkok selalu macet. Apalagi ini jam-jam kerja, jadi situasinya kita harus sabar karena harus menunggu antrian jalan biar perjalanan kita pun lancar. Saya bilang ke dia kalau mau belajar bahasa Inggris juga harus bisa menulis. Jadi bisa berbicara dan kamu juga bisa menulis itu sangat dan lebih bagus. Dan kamu juga harus praktis berbicara, jadi kamu tidak lupa dan kamu kebiasaan untuk berbicara dengan bahasa Inggris. Atau mungkin kamu juga bisa mendengarkan news bahasa Inggris, berita, atau mendengarkan musik, lagu-lagu Inggris. Jadi kamu tuh bisa mendengarkan caranya bagaimana kalau mengucapkan. Apalagi sekarang zamannya juga zaman modern kan. Semua orang bisa belajar bahasa Inggris lewat channel di YouTube. Itu juga ada guru dan cara berbicara bagaimana, cara menulis bagaimana, cara merangkai kata-kata bagaimana. Semuanya komplit di channel YouTube, semua itu ada, tinggal kita mencari apa.
Kemudian dia bertanya ke saya, bagaimana kok Anda bisa bahasa Inggris? Caranya bagaimana supaya saya bisa berbicara seperti Anda dan saya mau berhasil. Saya dulu punya prinsip. Pertama, saya harus cinta dulu dengan bahasa Inggris. Kedua, saya harus semangat, mau belajar, dan tidak bosan. Dan setiap hari, saya harus bisa menghafalkan kosakata 10 kata benda tiap hari dan naik 10 tiap hari dan bertambah dan bertambah. Dan saya rajin untuk mendengarkan berita bahasa Inggris dan membaca koran bahasa Inggris. Dan saya suka mendengarkan lagu-lagu bahasa Inggris dan menyanyi bahasa Inggris. Jadi semakin membuat saya bisa cepat. Dengan kita berbicara dan tukar pikiran, jadi sekarang dia semakin semangat mau belajar bahasa Inggris, model dan sistem seperti saya. Oke, suasana Bangkok jalanan seperti ini. Dan sepertinya sekarang kita sudah ada di jalur lancar ya, tidak macet lagi. Semoga ini sampai di tempat tujuan dengan cepat karena biar semuanya selesai. Oke, sekarang kita sudah sampai di interchange di Bangkok ya. Saya janjian lagi untuk jemput kalau urusan kita sudah selesai ya minimal 2 jam. Oke, saya ngikutin suami saja karena yang tahu lokasinya ini suami saya ya. Karena kemarin dia sudah ke sini. Oke, semua urusan kita sudah selesai dan ternyata tidak sampai 2 jam ya. Hanya 1 jam saja semuanya sudah beres. Kita pikir membutuhkan waktu 2 jam. Ternyata 1 jam semuanya sudah oke. Dari Pattaya ke Bangkok, kalau PP membutuhkan waktu 4 jam. Itu kalau jalan tidak macet ya. Tetapi kalau jalan macet bisa sampai 5 jam, 6 jam. Jadi jalan 3 jam, pulang 3 jam. Tapi kalau jalan lancar, dari Pattaya 2 jam ke Bangkok, pulang ke Pattaya lagi 2 jam. Oke, ini sekarang saya lagi nunggu dia. Tadi kita rundingan di mobil dengan suami. Kita mau ganti taksi lagi tunggu atau mau pakai dia PP. Suami bilang pakai dia PP saja karena dia wanita baik dan jujur sekali. Saya bilang ke dia mau pakai dia lagi. Dia suka sekali kita pakai PP, jadi dia tidak perlu tidur di Bangkok. Kalau dia tidak dapat penumpang, jadi kalau dia bawa penumpang dari Pattaya ke Bangkok, dia kembali lagi ke Pattaya harus membawa penumpang. Jadi dia tidak mau rugi karena ongkos bensin mahal. Kemudian dia tidur di tempat saudaranya, untung tidak bayar dan gratis. Kemudian dia buka aplikasi Grab atau Bolt. Hari ini dia senang sekali karena dapat rezeki dari kita dan tidak tidur di Bangkok. Jadi PP bisa pulang dan kembali lagi di Pattaya kumpul dengan anak dan suaminya. Oke, dia baik sekali, kita cocok. Orangnya ramah, sopan, dan waktu kita pun di mobil dia perhatian sekali dengan kita. Ini pembicaraan yang sangat menarik sekali buat kita dengan taksi yang ada di Pattaya, Thailand. Jadi kalau begini kan kita bisa mengetahui kehidupan mereka, bagaimana mereka mencari uang. Ternyata seperti ini. Kalau dari Pattaya ke Bangkok tidak dapat penumpang, mereka tidak pulang ke Pattaya karena tidak mau rugi waktu, ongkos bensin. Jadi nanti tidak ada laba, dapatnya hanya capek. Lebih baik bertahan di Bangkok, dapat penumpang baru pulang ke Pattaya. Dan dia pun bertanya apakah saya suka menyanyi. Dan saya jawab iya, saya suka menyanyi dan itu hobi saya.
Kemudian dia minta saya buka karaoke dan menyanyi di mobilnya karena dia ingin mendengarkan suara saya langsung seperti apa. Oke, kemudian saya coba untuk menyanyi di dalam mobilnya. Ternyata dia suka sekali dengan suara saya dan semua lagu-lagu saya dia download semua banyak sekali. Katanya dia mau simpan buat mengenang saya dan karena saya dalam berbicara bahasa Inggris itu jelas, jadi dia lebih paham dan dia mudah mengerti dan bisa mendengarkan. Katanya dia suka sekali lagu-lagu saya, nanti setiap malam saya kan suka kalau mau tidur mendengarkan musik. Nanti saya mau mendengarkan semua lagu-lagu kamu karena lagunya enak dan suaranya bagus. Terima kasih ya Girl Jeff, kamu selalu memuji saya. Semoga kamu juga bisa bahasa Inggris dengan cepat ya. Setelah kita berunding dengan suami, sepertinya kita mau pakai dia saja untuk seterusnya. Jadi setiap kita datang ke Bangkok, dari bandara minta jemput dia, antar ke Bangkok. Kemudian dari Bangkok ke Pattaya, minta dia jemput lagi. Kalau kita mau pulang pun juga sama. Karena dia orangnya enak, ramah, jujur, dan sangat perhatian buat kita. Jadi asik sekali. Yang kemarin pun juga baik ya, kita sudah berlangganan 10 tahun. Tapi kan kalau datang orangnya ganti-ganti orang terus ya. Selalu kan ganti orang, beda orang, ganti orang, beda orang. Kalau ini kan hanya satu orang saja. Oke, sekarang dia mau bawa kita jalan di bawah laut ya. Ini juga pertama kali selama kita 10 tahun di Pattaya tidak pernah lewat jalur ini loh. Ini yang pertama kali kita lewat dan dia bilang nanti saya tunjukkan jalan di bawah laut. Pasti kamu belum pernah ke sini. Iya betul memang kita belum pernah lewat sini, luar biasa. Dia baik sekali menunjukkan jalan di mana-mana dan kita bisa tahu ya. Jadi ini jalur lebih cepat katanya. Dan suaminya bilang dibawa jalur ini karena ini lebih cepat dan tidak macet. Dan buat pengalaman customernya yang baru biar tahu begitu. Wow, luar biasa sekali, bagus. Ini pengalaman buat kita karena kita biasanya lewat jalur atas, tidak pernah lewat jalur bawah. Ini sangat bagus, pertama kali pengalaman buat kita berdua. Memang betul cepat sekali. Oke, sekarang kita berbicara tentang harga. Dari Pattaya ke Bangkok kita bayar 1.500 baht, uang Indonesia sekitar 670 rupiah. Kemudian dia harus transfer ke operatornya 300 baht, uang Indonesia sekitar 134 rupiah. Tetapi kalau kita pakai PP tanpa operator, kemudian kita suruh bayar dia dipotong 200 baht. Jadi dari Bangkok ke Pattaya, kita suruh bayar ke dia hanya 1.300 baht, uang Indonesia sekitar 580-540 rupiah, murah sekali. Karena dia baik ke kita, kemudian kita pun juga harus baik ke dia. Dan kita juga kasih bonus 100 baht. Jadi kita bayar ke dia 1.400 baht. Dia tertawa dengan penjelasan saya. Katanya saya suruh bayar 1.300, malah kalian bayar saya 1.400. Terima kasih kembali ya. Semoga semuanya baik dan sehat. Saya bilang ke dia, orang baik pasti akan ketemu dengan orang baik dimanapun kita berada. Kita menanam kebaikan, kita pun akan mendapatkan kebaikan. Kita menabur buah yang baik, kita pun akan memetik buah yang baik juga, itu pasti. Dan kita janjian nanti kalau kita mau pulang ke Indonesia supaya dia jemput dan antar kita dari
tap apartemen menuju ke bandara. Dan untuk selanjutnya kita mau pakai dia lagi. Oke, sekarang kita perjalanan sampai di area Pattaya dan kita kembali lagi ke apartemen. Dan perjalanan dari Pattaya ke Bangkok, Bangkok ke Pattaya asik sekali dengan sopir yang terampil, baik, ramah, dan jujur. Oke, ikutin channel aku terus ya. Tonton sampai selesai, jangan di skip. Like, comment, subscribe, dan share. Salam sehat selalu dari Pattaya. Terima kasih.